Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi Ananda kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Ananda soli-solihah semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, welcome back with me. Jumpa lagi bersama Ustazah Ayu atau biasa kalian panggil dengan Miss Yu. Today we are going to learn about expression of hope and wish, and also expression of congratulation. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang ekspresi harapan dan doa, serta ekspresi ucapan selamat. Sebelumnya, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, let us pray together. Well, let us pray together. Start. Finish. Oke, Ananda kelas 9 semuanya, sebelum kita masuk ke materi penggunaan expression of hope and wish and expression of congratulation, lebih dahulu kita pahami apa sih basic competence atau kompetensi dasar yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentu saja kita belajar menggunakan fungsi sosial yang pertama, yang kedua struktur teks, dan yang ketiga adalah unsur kebahasaan dari hope and wish dan unsur congratulation. Ya, jadi di sini kita akan fokus bagaimana sih penggunaan dari expression of hope and wish itu sendiri, kemudian struktur teksnya seperti apa, dan juga unsur-unsur kebahasaan seperti apa sih, atau kata-kata apa yang sering muncul ketika kita ingin mengekspresikan harapan dan doa serta ucapan selamat. Nah, kemudian anak-anak, selain dari basic competence yang tadi sudah Miss Yu sebutkan, kita juga diharapkan mampu untuk membuat atau menyusun sebuah teks interaksi transaksional lisan maupun tulis yang berkaitan dengan expression of hope and wish and also congratulation. Ya, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana, dan tidak lupa juga harus sesuai dengan konteks penggunaannya, serta anak-anak juga mampu untuk merespon dengan baik dari ungkapan hope and wish and also congratulation itu sendiri. And then the most important of purposes of learning for today is, dan yang paling penting adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu how to express hope and wishes, and then how to congratulate others for their fortunes and achievement in order to keep good personal relationship with them. Jadi apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah kita di sini belajar bagaimana mengekspresikan doa dan harapan serta ucapan selamat atas pencapaian dari orang lain. Apa tujuannya? Tujuannya tentu saja untuk menjaga hubungan baik itu dengan teman-teman, baik dengan kerabat maupun dengan orang-orang sekitar kita. Oke, Ananda kelas 9 yang soli dan soliha, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan melihat contoh-contoh dari percakapan atau dialog yang berhubungan dengan ungkapan hope or wish and congratulation, ya. Baik, kita lihat gambar pertama. Di sini ada percakapan antara Lina dan Edo. Lina, you are a very good storyteller. Iya. Apa tuh storyteller? Do you know? Storyteller itu adalah pembaca cerita, ya. Dalam hal ini adalah Lina. I'm sure you will win the school storytelling competition. Ya, jadi ini nama lombanya storytelling. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada namanya kompetisi bercerita. Nah, nama pembaca ceritanya itu adalah storyteller, ya. Good luck. Kemudian dijawab dengan Lina, thank you Edo. Oke, Ananda kelas 9. Dari percakapan pertama ini, kita bisa melihat bahwasannya ada kata-kata yang berkaitan dengan ucapan doa,
Yang mana kira-kira? Yes, that's good. Good luck. Ya. Ini adalah ungkapan hope or wish. Ya, semoga beruntung. Jelas di sini adalah sebuah harapan dari Edo untuk Lina agar dia bisa memenangkan storytelling competition. Nah, teman-teman, setiap kali kita mendapatkan ucapan doa seperti ini, jangan lupa untuk mengucapkan thank you. Ya, jangan lupa dengan merespon dengan kata-kata thank you. Next, ke percakapan kedua. Congratulations for being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of the school competitions too. Thanks, I hope so too. Nah, anak-anak, kira-kira mana di antara percakapan ini yang merupakan pernyataan hope or wish atau congratulation? Iya, jelas sekali di sini karena di awal sudah ada kata-kata congratulation, maka ini adalah ungkapan atau ucapan congratulation, ya. Jadi gampang dikenali. Selanjutnya, I hope. Iya, jadi kalimat berikutnya adalah sebuah doa atau harapan untuk Lina agar menjadi pemenang dari kompetisi sekolah. Winner, ya, dari kata win, menang. Winner itu adalah pemenang. Nah, apa jawaban Lina? Thanks, I hope so too. Nah, di sini juga ada kata-kata hope, ya. Di sini juga ada kata-kata hope. Bedanya apa? Bedanya di sini teman Lina mendoakan Lina, ya. Tapi di jawaban Lina ini adalah doa untuk dirinya sendiri. Boleh saja. Dalam berdoa kita bisa mendoakan orang lain ataupun mendoakan diri kita sendiri, ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke percakapan ketiga. Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you will win the first prize in the school's competition. Kita lanjut dulu ya. Thank you. Wish me luck. Of course, good luck. Thanks. Oke. Nah, baik anak-anak, di sini kita bisa melihat bahwasannya lagi-lagi ada kata congratulations. Nah, ini adalah ucapan selamat. Dan di sini ternyata diiringi lagi dengan doa seperti di percakapan sebelumnya. I hope you will win the first prize in the school's competition. Saya harap kamu akan memenangkan hadiah pertama di kompetisi sekolah. Ya, jadi ada kalanya ketika kita mengucapkan ucapan selamat, maka kita mengiringinya dengan harapan atau doa seperti yang ada di percakapan kedua dan ketiga. Kemudian apa balasan Lina? Wish me luck. Semoga saya beruntung. Lagi-lagi di sini Lina mendoakan untuk dirinya sendiri. Ya. Good luck. Semoga beruntung. Doa lagi nih dari temannya Lina. Thanks. Iya, jangan lupa ya selalu mengucapkan terima kasih setiap kali kita mendapatkan ucapan selamat ataupun doa dari orang lain, terutama rekan-rekan atau teman-teman sekitar kita tentunya. Next. Oke, anak-anakku sekalian, dari 3 contoh dialog atau percakapan yang sudah kita amati tadi, maka sekarang kita kelompokkan mana yang ekspresi doa maupun harapan dan mana yang merupakan ekspresi ucapan selamat. Nah, sekarang kita langsung cek ke tabel yang ada di sini, ya. Oke, yang pertama ada kata-kata good luck. Sudah tahu artinya? Tadi sudah Miss jelaskan, good luck artinya semoga beruntung. Kemudian ada kata I hope you will be the winner. Kemudian ada kata I hope so. Kemudian ada lagi kata-kata I hope you will be the winner, the first winner in the school's competition. Dan yang terakhir ada kata-kata wish me luck. Nah, satu poin yang ingin Miss tekankan di sini, untuk ungkapan doa dan harapan itu tidak selalu kita berikan kepada orang lain, tapi bisa juga itu adalah doa maupun harapan untuk diri kita sendiri. Seperti contoh antara percakapan Lina dan temannya tadi. Ya. Next.
di kata-kata congratulation atau ungkapan congratulation ada dua ya di percakapan tadi, yaitu yang pertama congratulations for being the champion of the class, ya, selamat karena telah menjadi juara kelas. Dan yang terakhir adalah congratulations, ya. Baiklah, jadi dari dua tabel ini kita bisa melihat perbedaan cara mengungkapkan doa dan harapan, hope or wish, dan juga cara mengucapkan selamat atas pencapaian orang lain. Oke, anak-anakku kelas 9 yang solih dan soliha, kali ini Miss Yu ingin menjabarkan contoh lain dari contoh-contoh yang sebelumnya yang ada di dialog, ya. Yang ini contoh dari hope and wish atau ungkapan harapan dan doa, dan yang ini adalah ungkapan selamat. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkan doa atau harapan kita dan juga banyak cara untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Nah, ini biasanya anak remaja ini tahu nih, wish you all the best. Biasanya anak remaja suka menyingkatnya dengan WYATB, ya. Wish you all the best. Aku mengharapkan semua yang terbaik untukmu. Kemudian doa atau harapan berikutnya, I hope you will get better soon. Nah, get better soon itu artinya semoga lekas baikan atau lekas sembuh. Berarti ini hanya ditujukan mungkin untuk orang yang atau teman atau kerabat yang sedang kurang sehat atau sedang sakit, ya. Get better soon ini juga bisa kita ganti dengan kata get well soon. Sama aja artinya, lekas sembuh atau lekas membaik. Kemudian, I really hope. Really itu artinya sangat. Artinya ini harapannya sangat ya, sangat berharap. Nah, begitupun dengan kata do. Oke anak-anak, do biasanya kan yang kalian tahu, do itu artinya melakukan. Nah, pada konteks ini, do di sini adalah sebuah penekanan bahwasannya dia sangat berharap. Jadi do di sini maknanya sangat. Nah, selanjutnya kita pindah ke ungkapan selamat. Congrats. Nah, ini biasanya bentuk singkat dari congratulation. Atau kita juga bisa mengucapkan selamat kepada orang lain dengan kata-kata yang kedua ini. I'd like to congratulate you on. Atau yang ketiga, please accept my warmest congratulations. Dan boleh juga dengan ungkapan yang keempat ini, it was great to hear that. Sangat luar biasa untuk mendengar bahwa, misalnya Miss Yu kasih contoh ya. It was great to hear that. Misalnya tadi Lina dapat juara apa tuh? That you get first winner of storytelling. Nah, it was great to hear that you get first winner of storytelling competition. Nah, itu contoh cara kita mengucapkan ucapan selamat. Dan yang terakhir nih, yang simple juga, well done, atau fantastic, amazing juga boleh, ya. Nah, itu sekian contoh dari ungkapan hope or wish dan juga congratulation. Ya, jadi banyak cara untuk mengungkapkan ungkapan hope or wish and congratulation. Baik, anak-anakku, langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, nah ini yang paling sering kita dengar ya, kata-kata congratulation. Congratulations Abel and Honey, I heard you got the second winner of speech contest and first winner of storytelling competition. Next. Nah ini tadi yang Miss Yu berikan contoh ya. It was great to hear about both of your achievement in storytelling and speech competition. Ya, next. Fantastic. Iya, ini yang paling simple ya. Atau tadi di contoh sebelumnya tadi sudah Miss Yu jabarkan, kita bisa pakai kata amazing ya, atau great ya, dan banyak lagi sebetulnya ya contoh-contoh yang berkaitan dengan ucapan selamat kepada orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, dari contoh yang sebelumnya tadi ada sebuah hikmah penting yang bisa kita ambil, yakni tentang makna syukur. Ya, jadi ketika kita melihat
kesuksesan dari orang lain, maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan memberikan selamat kepada mereka. Dan tidak lupa pula ketika kita mendapatkan nikmat, kebahagiaan maupun kebaikan, jangan lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Perintah untuk bersyukur ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. Firman Allah tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dari ayat ini jelas bahwasannya Allah telah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke contoh kedua. Ya, kalian bisa lihat di sini ada gambar seseorang yang sedang terbaring di rumah sakit. Nah, kira-kira what will you say? Ketika kalian melihat kondisi seperti ini, apakah yang akan kalian ungkapkan atau akan kalian ucapkan? Nah, langsung saja Miss Yuk berikan contohnya. Contoh yang pertama, I hope you will get better soon. Nah, ini contoh yang biasa dipakai ketika kita ingin mengucapkan semoga lekas sembuh atau semoga lekas sehat. Nah, tadi juga sudah Miss Yuk sedikit sampaikan ya di tabel bahwasannya kita juga bisa menggunakan kata-kata get well soon. I wish to God that you will recovery as soon as possible. Nah, sini ada kata recovery. Recovery ini juga sama artinya sembuh atau membaik ya. I wish to God, ya, God sini tentu saja maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, that you will recovery as soon as possible. Dari contoh yang tentang bagaimana kita mendoakan seseorang, terutama tadi ya ketika kondisinya dalam keadaan sakit, dan tidak hanya sakit saja, dalam keadaan sehat pun kita harus mendoakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama sesama muslim. Bahwasannya ada hadis yang berisi tentang bagaimana kita harus mendoakan kebaikan sesama muslim. Dari hadis riwayat Muslim, ma min 'abdin muslimi yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithli. Yang artinya, tidak ada seorang hamba muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat, kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kamu ucapkan itu. Nah, jadi anak-anak, saat kita mendoakan kebaikan untuk teman kita, sesungguhnya tidak ada kerugian di dalamnya. Karena apa? Karena kebaikan yang kita doakan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ya. Anakku kelas 9 yang solih dan solihah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang expression of hope or wish and also congratulation. Mudah-mudahan apa yang Miss Yu ajarkan dapat dipahami dan nilai-nilai kebaikannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Miss Yu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.